Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dodolur di mana baik berada di suasana malam hari ini untuk edisi Sabtu 20 Januari 2024. Kita bertemu lagi untuk malam hari ini tentunya dalam obrolan budaya, dan obrolan budaya kita malam hari ini bakal membahas tentang sejarah Palembang dalam pantun, dan juga tentunya bakal membahas karya-karya daripada narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang saat ini. Dan dulur, bangga rasanya, senang rasanya sudah kehadiran tentunya narasumber kita. Beliau adalah seorang akademisi, kemudian juga seniman dan juga budayawan Palembang. Ada Bapak Fir Azwar SPDMM. Kita sapa dulu Pak Pir ya. Halo, assalamualaikum Pak Pir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Pir ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, senangnya mau kasih banyak Pak Pir sudah hadir ya di studio Pro 4 RRI Palembang saat ini dalam obrolan budaya kita. Nah, Pak Pir ini dulur ya, baru baik bedah buku. Cek itu Pak Pir ya? Iya. Iya. Yang kita laksanakan waktu kapan itu Pak Pir pelaksanaan? Hari kedua peringatan perang 5 hari 5 malam, tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari 2024, kemarin. iya. 2024. Dan buku yang Pak Pir ciptakan ini, kalau tadi saya mbaknya Pak Pir nih, dia akademisi. Beliau adalah seorang kepala sekolah itu beliau juga seorang seniman dan juga seorang budayawan ya. Nah, salah satunya bentuk dari beliau ini adalah seorang akademisi yang peduli dengan tentunya seni budaya yang ada di Sumatera Selatan ya Pak Pir ya, adalah membuat buku dengan judul Sejarah Palembang dalam Pantun. Nah, inilah yang juga yang menjadi tentunya bahasan kita di malam hari ini, sekaligus juga cerita banyak lah ibarat kata tentang hasil-hasil karya dari Pak Pir ya. Nah Pak Pir, ngomong-ngomong mengenai buku yang baru dibedah, yang sudah dibedah di pelaksanaan kegiatan perang 5 hari 5 malam kemarin, itu adalah Sejarah Palembang dalam Pantun. Ini yang melatar belakangi Pak Pir, kalau boleh kita kepo Pak Pir. Iya. Kita masuk Palembang be. Kita masuk Palembang be. Kita kepo apa sebenarnya yang melatar belakangi Pak Pir nih sampai akhirnya buat buku dengan judul Sejarah Palembang dalam Pantun. Kalau cek gaya baca-baca, ini pantun galau isinya, tapi pantun-pantun sejarah itu yang menariknya. Apa kira-kira Pak Pir? Jadi yang melatar belakangi saya menulis sejarah Palembang dalam pantun, karena saya tahu bahwa generasi muda sekarang ini banyak yang tidak mengetahui bagaimana sejarah Kerajaan Palembang, sejarah Kesultanan Palembang, sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kemudian di sekolah ini juga tidak pernah diajarkan sejarah-sejarah lokal ini. Jangankan generasi muda, orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah 30, 40, 50 tahun juga banyak yang tidak tahu tentang sejarah lokal ini. Maka saya mencoba untuk mengungkapkan cerita sejarah ini dalam bentuk pantun. Mengapa dalam bentuk pantun? Karena pantun ini bahasa yang menarik, kemudian sastra tutur yang menurut saya sangat komunikatif, apalagi di Kota Palembang, di ranah Batanghari 9 di Sumatera Selatan, bagian dari Tanah Melayu, ini pantun ini sangat populer. Pantun sangat populer. Iya, Nah, jadi ternyata kami ini juga tidak berdua baik, tapi cek ini ada gewang. Gewang cek ini ada cek pilih ya. Nah, cek pilih nak bertanya-tanya juga diatur juga cek pilih. Boleh. Nah, jadi balik ke Pak Pir tadi. Pak Pir tadi ngomong sejarah yang latar belakang itu adalah dengan menggunakan sastra tutur. Sastra tutur itu adalah bentuk jenis sastra yang mudah untuk komunikatif ya. Lebih komunikatif. Nah, Pak Pir, kalau wong kan buat pantun tuh kebanyakan pantun-pantunnya budaya, tapi ini kok pantunnya sejarah cek itu. Nah, cek kayak juga baru tahu, cerita tentang ini tapi di versi ke pantun cek itu. Nah, ini apa yang buat Pak Pir tuh sampai akhirnya pakai bahasa ini yang lebih lemak cek itu. Nah, aku juga sebenarnya bukan ahli pantun, cek gaya yang cepat dan yang sangat cerdas gitu. Aku juga kalau mau pantun juga mikir, kalau memang diajak pantun bersaut mungkin kalau secara lisan mungkin aku kalah barangkali. Tapi ini karena
suatu proses yang panjang, proses perenungan yang mendalam gitu ya. Aku rangkai kata-kata buat pantun, dan pantunnya ini bukan pantun biasa, tapi pantun berkait. Pantun baik, ya pantun berkait. Pantun berkait. Jadi dari bait satu ke bait berikutnya itu berkaitan. Jadi kalau memang ada hilang satu bait, putus ceritanya. Oh, putus cerita sejarahnya. Putus ceritanya, tidak nyambung lagi dia. Tidak nyambung. Berkesinambungan dia. Itu. Oh, jadi itu yang asal mulanya itu nanti pilih ya. Pantun berkait, dan pantun berkait ini jarang digunakan wong, jarang digunakan wong. Yang ada pantun pesaut. Iya, pesaut. Nah, tapi ini Pak, ini cara suhu suhu tuh biasa galak kena ya, tapi padahal jago suhu kita nih, Kalau ngomong ke masalah pantun pesaut tadi, pantun apa? Pantun berkait tadi. Ini kan perlu kecerdasan yang luar biasa Cek Pilih. Benar. Karena pemilihan kata, ibarat kata jiwang tuh vocab. Ya, vocab. Apa kosakata ya Pak Pilih? Ini Pak ya, Pak Pilih. Jadi itu kan mempunyai diksi yang harus cak mano untuk menyesuaikan, menyelaraskan dengan apa yang menjadi isi. Makna pantun tadi. Makna pantun tadi. Nah, ini sejarahnya Pak, kalau Pak Pir Dewe ini kan nyeritakan ada si Guntang Ulu Melayu cak itu ya. Ini pantunnya cak itu kan yang kait mengait cak itu ya. Kait mengait ini tadi. Seguntang Ulu Melayu. Jadi Pak Pir Dewe itu sejarah daripada Palembang itu Pak Pir ya. Sejarah Palembang itu Dewe. Pak Pir tuh dari baco, kemudian ini yang Pak Pir tuangkan atau cak mana? Memang aku ini guru bahasa dan sastra. Guru bahasa dan sastra. Tapi juga tertarik dengan sejarah. Dengan sejarah. Jadi aku juga sering baca-baca buku sejarah. Dan itulah aku ada sedikit paham tentang sejarah Sriwijaya, tentang sejarah Kerajaan Palembang, sejarah Kesultanan Palembang. Jadi apa yang aku paham ini aku coba kutuangkan di dalam buku tadi, buku pantun tadi. Kesulitannya apa Pak Pir kalau ketika tentunya membuat pantun kait mengait ini tadi? Jadi mengkoneksi ke mana bahasanya, menghubung ke antara setiap kata itu, yang sesuai dengan persajakannya, rima akhirnya. Karena prinsip pantun itu kan dia sajaknya abi-abi. Aku nak menyesuaikan dengan nama rajo Palembang, nama tempat. Itu kadang-kadang memerlukan pemikiran, jadi merenung. Jadi bahkan aku juga buka kamus. Cari kata yang tepat itu mana? Kata itu. Awalan huruf vokalnya Huruf vokal akhirnya itu. Jadi artinya dari kamus juga itu menambah lagi perbendaharaan kata ya Pak. Nah, kalau apa tuh tadi itu tantangannya Uji Pak Pir tadi ya, tantangannya yang muat buku ini. Sampai akhirnya jadi tercetak buku ya itu kan. Dari sejarah-sejarah macam-macam sejarah di sini ya itu berapa lama Pak Pir? Ya, kurun waktunya Pak. Aku mulai nulis pantun ini tahun 2022. Tahun 2022 nulis pantun ini, dan dalam acara-acara tertentu, misalnya acara di Kesultanan, aku baca ada beberapa pantun dibaca ke kawan untuk konten YouTube gitu kan. Nah, itu. Jadi nanti diapresiasi Pak ya? Diapresiasi. Jadi atas saran kawan, Pak Pir pantun-pantun Pak Pir ini harus dibukukan biar meninggalkan jejak untuk generasi muda, biar nambah pengetahuan dan pengalaman generasi muda. Kami bantu prolognya sama historiografinya gitu, untuk mengupas isi pantun tersebut. Ini buku pantun Pak Pir ini sudah dijual bebas? Sudah dipublikasi di mana didapat Pak? Untuk sementara aku pemasaran langsung ke sekolah-sekolah. Gitu. Nah, dari sini nih kalau kita baca Cek Pilih ada tadi sejarah-sejarah kayak si Guntang Ulu Melayu Cek itu Pak. Ini kan kalau kita tahu budak-budak sekarang ini kan apalagi ngomong ke masalah sejarah Pak Sejarah. Kalau ini belajar sejarah nguap ngantuk ya kan. Nah, ini kan
Pak Pir ini dengan buat buku ini buat mata jadi melek. Karena kemarin pas bedah buku ini kebanyakan siswa juga yang hadir. Salah satunya adalah siswa dari murid-muridnya Pak Pir Dewek juga ya Pak Pir ya. Iya, Nah ini mana tanggapan dari anak-anak muda ini Pak Pir? Apalagi anak-anak Gen Z ini saya kan. Jadi waktu aku talk show di radio SMA 6, jadi banyak para siswa itu tertarik bertanya, dan tertarik dan memberi apresiasi, kepada karya ini. Gitu. Karya ini tadi. Jadi artinya penerimaan dari siswa itu luar biasa ya Pak ya? Ya termasuk rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah. Jadi aku juga presentasi dengan kepala sekolah karena buku ini juga aku pasarkan dengan sekolah-sekolah. Alhamdulillah dapat sambutan yang bagus ya Pak Pir ya. Belum pernah ada buku yang ini ya. Iya benar. Iya. Kalau ngomong ke sejarah pasti bacanya baca buku sejarah kan, gitu kan sejarah. Dan itu bisa bikin ngantuk ya tuh Pak Pir. Tapi kalau ini kan kita baca pantun, tapi ternyata ada isinya ya tuh pantun itu isinya adalah sejarah. Nah Pak Pir, untuk isi-isi daripada pantun-pantun ini tadi, di sini ada Seguntang Ulu Melayu ini cerita tentang apa nih Pak Pir? Jadi sebenarnya aku yang Seguntang Ulu Melayu ini sebenarnya bukan buat pantun sebenarnya. Sebenarnya bukan buat pantun. Karena aku buat lagu waktu itu. Buat lagu. Jadi lagu yang berjudul Seguntang Ulu Melayu. Jadi niatnya memang buat lagu bukan buat pantun. Tapi lirik lagunya ini kebuat dalam bentuk pantun. Ya. Jadi menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Nila Utama. Nila Utama yang kalau orang Melayu, terutama orang Singapura, Malaysia, itu tanpa kita klaim, mereka sudah mengklaim bahwa itulah nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka? Iya, Nila Utama itu. Nila Utama yang bergelar Prameswara. Nah, Nila Utama ini lahir di Palembang. Siapa Nila Utama ini? Nila Utama ini anaknya Sangsa Purba dengan Sri Wandari. Nah, itu cucunya Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun. Kita tahunya jalan Demang Lebar Daun sih itu kan. Lebar Daun. Jadi beranjak dewasa dia berlayar dan bertempat tinggal di Bintan. Suatu hari dia berlayar menemukan pulau yang namanya Pulau Tumasek. Pulau Tumasek. Di jinggoknya ada cak bayangan sekelebat singa. Waktu dia mendarat di pulau itu, Pulau Tumasek itu diubahnya menjadi Singapura. Itu yang menemukan Singapura, mendirikan Singapura itu adalah Nila Utama. Nila Utama tadi. Menarik. Jadi sejarahnya. Iya. Makanya di Singapura, di salah satu pinggir sungai itu ada patung Nila Utama yang paling besar itu. Nah, itu Prince from Palembang, pangeran dari Palembang. Jadi artinya dari ini sampai di Singapura sana Karena yang mendirikan Singapura itu adalah Nila Utama. Makanya peradaban Melayu itu bermula dari Bukit Seguntang. Makanya lagu Seguntang Ulu Melayu. Nah, ini lagunya bakal kita play, bakal kita putar lagunya. Seguntang Ulu Melayu ini syairnya sama dengan lirik yang ada di pantun ini. Ada di pantun ini. Ada di pantun ini. Aku masuk ke kata kawan, masuklah di dalam buku itu katanya lirik lagu Seguntang Ulu Melayu. Ya kan isinya pantun ini ya. Pantun. Oke, kita bakal lanjut ya obrolan kita cak macam ini. Kayak kita baru bahas lagi bahwa Pak Pir ini bukan cuma sekedar nyiptakan buku tapi juga nyiptakan lagu ya. Nah, kita dengar sama-sama dulu Pak Pir ya. Lagu yang diciptakan oleh Pak Pir dengan judul tadi Seguntang Ulu Melayu. Purnama sinari maya pada
Mangsa purba tiba di bumi Swarna, disambut dengan sukacita. Cahaya bulan cerlang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari undi pinang. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bunga rampai merah delima, bunga cempaka jadi mahkota. Lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, tua sakti si anak negeri. Patalah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Iya, dulurku di mana be berada, masih 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih dalam obrolan budaya bareng Pak Fir ya. Oh, luar biasa. Ngobrol di luar daripada obrolan kita ini sudah angetnya luar biasa Dan kita lanjut lagi Pak Fir ya. Kita masih membahas tentang obrolan kita sejarah Palembang dalam pantun. Dalam pantun. Nah, lagu yang Pak Pir ciptakan adalah salah satunya Bukit Seguntang Ulu Melayu gitu. Melayu. Ini ada di buku
yang berjudul Sejarah Palembang dalam Pantun yang Pak Pir Pantun, buat iya, ini. iya, Cik, nah, Tulis. Cik itu mana ya nak ngomong ke dia? Sangat excited dia. Lebay. Iya, lebay. Cuma ini Pak Pir. Pak Pir tuh nyipta ke pantun. Nyipta ke pantun be kita perlu cak mano mikirkannya cak itu kan. Imajinasi Kemudian yang dijadi ke harus. buku cak itu kan. Kemudian dijadi ke juga lagu cak itu nah. Lagu tuh kan Pak Pir ibarat kata nak ketukannya, notasinya segala macam. Itu cak mano Pak Pir sampai mikirkannya sampai sejauh itu dan sampai akhirnya bisa tercipta lagu cak ini Pak Pir. Kalau membuat lagu, Yo, biasanya aku itu langsung megang alat musik. langsung megang alat musik. Langsung Oke. megang alat musik, apa gitar, apa biola, Biola, gitu kan, apa namanya terbangan gitu. Jadi aku biasanya langsung ini instan gitu. Oh, instan. Jadi instan. secara spontanitas Pak itu. Rata-rata spontan gitu, spontan. Oh. Tapi memang ada yang sebagian aku buat liriknya dulu gitu kan. Ada buatnya liriknya dulu baru aku nyanyikan. Jadi dewek dia. Jadi dewek jadi lagu. Jadi Lagunya Pak pakai insting wae. Lagunya Pak Pir ini bukan cuma ini be, ada 3 lagu ini Pak Pir kalau yang di kita sini. Sini Di sini ada berapa lagu yang sudah diciptakan Pak Pir? Sekitar 15-20 lah. 15 sampai 20 lagu. Iya. Lagu-lagu yang Palembang. banyak ada seperti ini. Tahun 2019 itu aku launching antologi puisi. Di area ini juga. Antologi Di area puisi. ini juga antologi puisi yang judul antologinya ini Perahu Tak Lagi Kutambatkan. Oh, Jadi Masya Allah. ada 600 puisi oleh Bung Febri, sudah bukukan baik katanya. Dibukukan Itu puisi karangan Pak Pir kalau. jadi 600 itu. Jadi 120 jadi antologi. Kemudian ada 5 jadi lagu. Jadi lagu. Waktu itu launchingnya di sini di RRI. Di RRI. Nah, jadi itu. Jadi rata-rata dari puisi ini kita buat lagu ya itu nah. Jadi rangkaian kata-kata yang ada dalam puisi bisa dijadikan lagu. Hmm. Termasuk lagu Lenggang Zapin Palembang. Lenggang Zapin Palembang. Ini yang juga, terbaru? Yang terbaru. Yang belum sampai sekarang belum launching lah setahun tapi belum launching. Belum launching. Biar launching dewek dia. Tapi dia belum launching cuma lagu top di sini Pak Pir. Langetop. Banyak requestan wong ya Iya, nah, iya. lagu. Muter, Bahkan ada beberapa band itu sudah buat cover ya. Oh, Buat cover di aku juga di nah ini cover mereka ini kan. Jadi cover. Mereka cover. Oke, nah balik lagi ke buku yang tadi Pak Pir cerita ke tadi mengenai si Guntang Ulu Melayu. Kemudian ada juga di sini Parameswara Sang Mijura, ya? Iya. Mijura ini maksudnya apa nih Pak Pir? Itu masih ada kaitannya dengan nila utama. Karena nila utama itu bergelar Parameswara. Oh, Nila Utama. Iya. Suara itu gelar Pak. Ya, Mijura itu artinya pahlawan. Pahlawan. Oke, jadi si apa tadi? Mijura. Mijura itu nila utama. Nila Utama. Jadi Parameswara itu dalam buku Sulalatus Salatin itu adalah nila utama Parameswara itu. Oh, Parameswara gelarnya. Iya. Itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Kita pengen dengar Pak Pir baca ke apa ya? Baca ke ininya apa? Pantunnya nih Pak Isi Pir. pantun. Yang Isi mana? pantun. Yang mana? Yang Parameswara Sang Mijura. Oh ya, jadi. Boleh. Kita dengar ke dulu Pak Pir baca pantunnya. Aku nih bukan ahli baca, sebenarnya ahli nulis. Baik. Parameswara Sang Majaura. Harum baunya si bunga Tanjung, lebih harum bunga cempaka. Adat dibela, adab dijunjung, adat pusaka selalu dijaga. Lebih harum bunga cempaka, bunga simbar tumbuh di kayu. Palembang Darussalam kota budaya, awal berkembang sejarah Melayu. Bunga simbar tumbuh di kayu, daunnya berjuntai di kayu ara. Awal berkembang sejarah Melayu, sejarah Parameswara Sang Majaura. Tumbuh berkembang di kayu ara, kayu ditebang dibuat papan. Sejarah Parameswara Sang Majaura, pewaris Sriwijaya yang tak terlupakan. Wah, keren. Keren, Ya kan? Ininya apa? Ininya abi-abinya dapat galo ya. Dapat Sementara saja. kita mikir
Apa dia ya sudah ini? Ya karena kecenderungan ciri pantun itu dia bersaja abi-abi, tapi ada juga kebanyakan orang awam dia boleh baik, tapi khawatirnya kalau itu agak apa namanya itu dengan syair gitu. Kalau syair itu kan lebih cenderung gitu. Tapi Nah, dengan buku yang Pak Pir sudah ciptakan ini, Cak itu kan, Cak macam buku pantun ini, Cak itu kan, ini Cak Mano tanggapan dari pihak sekolah-sekolah yang Pak Pir Datangi. Iya datangi, Cak itu. Jadi Tanggapan ininya, Cak itu kan, jadi Respon mereka. respon. tempo hari kawan-kawan itu kan kebetulan ada rapat kerja, jadi seluruh kepala sekolah itu kumpul. Aku presentasi lah katakanlah kan. Iya. Presentasi. Jadi aku ngupas buku ini dan mereka kagum gitu kagum dengan isi buku ini karena belum ada pantun yang isinya tentang sejarah. Iya. Tentang sejarah. Waktu kita bedah buku itu ada dulu Hamzah Pansuri itu. Tapi dia bukan pantun, tapi dia syair ya. Syair Singapura dimakan api. Itu. Perbedaannya dia pantun dengan syair itu apa? Mungkin kan banyak orang yang tidak tahu nih Pak. Dia sama-sama 4 baris. 4 baris, oke. Tapi kalau syair punya kecenderungan dia bersajak a. Oke, itu syair. Kemudian dia tak katik sampiran dan isi. Kalau pantun ini baris pertama dan baris kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat Itu dia isi. Dan lebih cenderung bersajak Abi. Abi. Itu yang bedakan syair dengan pantun. Gitu. Nah, kan ini kan buku Pak Pir ini bukan cuma Siko. Itu Siko lagi ada buku yang tadi antologi puisi gitu Iya, Pak. perahu tak lagi. Itu puisi ya? Iya, puisi galau ini. Puisi galau. Nah, itu bedanya lagi puisi jak mana tuh Pak Pir? Hah? Puisinya, Pak. Puisi ini sulit diterjemahkan apa pengertian puisi itu kan. Karena puisi itu ada yang cuman isinya satu kata. Puisi cuma satu kata. Misalnya karya Hamid Jabar misalnya. Doa terakhir seorang musafir. Amin. Doa terakhir seorang musafir. Amin. Itu saja. Iya. Itu saya termasuk. Ada. Isinya. Isi puisinya. Mungkin iya. Puisinya. Jadi Sutarji Kolsum Bahri itu ada sebagai tokoh puisi kontemporer Indonesia. Judulnya Luka. Hahaha. Sudah. Puisi. Puisi. Tapi kan ini kayak ini, luka. Kemudian hahaha. Ini kan ini maksudnya apa nih puisi nih gitu kan? Kan kalau luka itu kan sebenarnya bukan hahaha gitu kan? Aduh. Iya, harusnya ada kata aduh. Aduh. Gitu kan? Tapi atau mungkin bernada kesedihan gitu kan, tangis gitu. Tapi kok dia hahaha gitu. Tapi aku pernah mendengar Sutarji secara langsung ngomong waktu di Aula Unsri. Kan ada mahasiswa bertanya, apa dia maknanya itu? Iya. Dia bertanya bahwa luka itu kan sakit. Identik dengan kesedihan. Iya. Dengan kesusahan. Jadi menghadapi rasa sakit, sedih, duka harus dengan gembira, hahaha, ketawa. Simple nih ya, sesimpel itu ya deh. Sesimpel itu seorang penulis penyair tuh ya. Puisi. Jadi kalau ditanya apa dia puisi itu? Ya puisi itu aku menyebutnya kata-kata yang indah yang mengandung makna yang dalam. Gitu. Nah itu kan macam tadi puisi yang tadi Bapak sebutkan tadi tadi luka luka hahaha kan persepsi wong luka adalah aduh dengan kesedihan tetapi dia hahaha artinya disuruh mikir tuh wong yang dengar Cak itu yang dengar berpikirlah kamu Cak itu kira-kira kalau dalam teori puisi itu kan ada 4 macam. Ini kita melangkah ke puisi nih pantun karena sudah pantun. Kayak pantun balik pantun lagi gitu. Jadi ada puisi kontemporer, ada puisi beling, ada puisi diafan, ada puisi prismatis. Kalau puisi diafan itu barangkali puisi yang galak dibuat budak-budak SMP. Dia gunakan kata-kata yang dengan bermakna denotasi. Jadi sekali baca tahu langsung. Ada yang puisi prismatis yang gunakan
perumpamaan-perumpamaan, majas-majas, itu dia misalnya parabola, gaya bahasa hiperbola gitu kan, ya. Nah, jadi itu puisi prismatis. Ada puisi beling. Puisi beling ini puisi ucak-ucak. Oh, iya. Remi Silado kalau tokohnya Remi Silado. Itu puisi ucak-ucak dalam arti kata? Ada di puisinya. Sejenis bekelakar kan? Bekelakar puisi. Iya. Cucu ucak dia. Misalnya kamu bilang aku bajingan, aku bilang biarin. Kamu bilang aku perampok, aku bilang biarin gitu. Itu jadi lucu-lucuan dia. Nah, itu sajak beling gitu. Ada sajak kontemporer. Tokohnya itu Hamid Jabar, Sutarji Khosembahri, termasuklah yang puisi luka hahaha. Ada mereka buat puisi dalam bentuk gambar-gambar baik. Itu puisi kontemporer. Nah, kalau misalnya macam puisi-puisi apa yang Ismail Marzuki ya? Terus juga macam W.S. Rendra. Nah, itu masuk dalam puisi apa? Kelompok puisi prismatis dia punya. Oh, prismatis. Kalau tinggal gayanya, kalau Rendra itu lebih pada balada, dia cerita. Dia itu balada gitu. Nah, kalau puisi Hairil Anwar lebih pada puisi ekspresionis namanya. Oh, lain lagi ekspresionis ya. Ekspresionis itu. Kalau macam puisi Hairil Anwar itu kan Kerawang Bekasi kan kita tuh bisa membayangkan yang dia ceritakan di dalam puisi dia itu ya. Puisi aku yang populer itu. Iya. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Saya inget tuh waktu itu Pak Pir masih zaman-zaman SMP, SMA kalau melok-melok lomba baca puisi dulu dia tuh. Nah, oke, kalau puisi-puisi yang Pak Pir dewek buat itu antologi itu puisi-puisi jenis apa yang Pak Pir buat? Kontemporer kah? Pragmatis kah? Jadi aku ini nulis puisi ini karena dulunya waktu SMP banyak membaca karya-karya Hairil Anwar, karya-karya W.S. Rendra. Yeah. Jadi gayanya seperti gaya dua penyair itu. Oke, gaya dari W.S. Rendra dan Hairil Anwar. Bisa dibilang kiblatnya, Pak. Iya, mungkin pengaruh di situ. Dari sejak kapan Pak Pir tentunya bisa menjadi penulis ini Pak Pir? Aku nulis puisi itu sejak SMP sebenarnya. Lah dari SMP itulah hobi. Tahun 1980 itu, 1980 ke SMA. Itu sering nulis puisi di majalah sekolah, majalah Sahabat Pena, majalah Hai zaman itu. Zaman dulu, iya. Jadi ngirim-ngirim ketulisan saya itu Pak Pir ya. Ketulisan itu. Iya. Kalau cek di sini Pak Pir, apa dipercaya nulis naskah sandiwara Pak Pir? Ya, pakam. Mantap. Tapi itulah tadi nak belajar dengan suhu dulu. Cuman pacak sedikit, aku ini dikit, ini sedikit. Jadi katanya budayawan, aku malu, belum pantas untuk jadi budayawan. Tapi segalonya Pak Pir pacak galau. Jadi seniman, cuman bisa sedikit-sedikit. Ini yang kata waktu semakin berisi semakin merunduk. Ini pepatah, iya benar, ilmu padi yang dianu ke Pak Pir nih. Beliau banyak isinya tapi beliau nondok gitu kan. Nah, cuma kita yang salut dengan Pak Pir ini bukan cuma sekedar penulis puisi, bukan juga cuma sekedar pencipta pencipta lagu dan juga tentunya membuat buku dengan pantun-pantunnya. Tapi Pak Pir juga seorang pelukis. Tukang gambar. Tukang gambar. Galah gambar. Iya. Nah, itu dari sejak kecil juga Pak Pir. Ini caknya kentalnya darah seninya tuh ya. Dari SD juga. Dari SD. Jadi kalau SD dulu kalau mau pelajaran gambar tuh 9 lah harusnya. Jadi artinya memang darah seni itulah dari kecil Pak Pir ya. Itu turunan dari mana nih Pak Pir? Kata turunan tuh tanyakan. Dari Bapak Ida, dari Ibu Ida, makanya tanjakan. Iya. Ya kan kadang tuh kalau wong tuh kan dari keluarga yang ini aja kan. Jadi artinya cuma Pak Pir dewek dari adik-beradik kira-kira yang ini. Cuma aku dewek. Anak-anak aku juga udah kati. Udah kati nurun juga. Udah kati nurun. Sayangnya. Padahal bapak ini luar biasa jadi dengan segala ilmunya pacak belajar gitu ya kan. Nah Pak Pir, tantangan selama tentunya Pak Pir dewek di dalam menciptakan buku gitu kan, kayak buku-buku antologi puisi, kemudian juga ini buku yang sejarah Palembang dalam pantun ini gitu. Itu apa nih Pak Pir?
Tantangannya? Yo, tantangannya. Ya tantangannya tadi karena ini sebuah karya sastra yang harus dijago nilai-nilai estetikanya, yang berkaitan dengan makomnya pantun. Karena makom pantun itu kan 4 baris, kemudian setiap baris atau setiap larik itu biasanya 4 sampai 6 kato atau 8 kato lah paling banyak. Kalau kepanjangan nggak lemak bacanya. Kalau kepanjangan satu baris atau satu larik itu harus kita sesuaikan. Kemudian mengaitkan antara sampiran dengan isi pantun. Karena isi pantun itu ada pesan yang nak kita sampaikan. Apa pesan yang nak kita sampaikan? Catatan sejarah itu. Catatan sejarah itu. Iya. Karena harus ada nyambung, dia harus nyambung dengan karena pesan itu yang memang nak disampaikan, bukan sampirannya. Iya, sejarahnya itu yang nak disampaikan, itu isinya tadi. Kemudian ya persajakannya tadi, yang abi-abinya tadi. Ya. Ada yang memang terpaksa tidak ketemu, abi-abi terpaksa ku AA, tapi tetap dia pantun karena baris pertama dan baris keduanya sampiran. Kalau syair dia udah katik sampiran. Nah kan ini kan baik buku terus juga lagu yang Pak Pir ciptakan itu kan ini kan terkait dengan hak cipta. Yaitu hak cipta kan agak banyak ini kan kalau misalnya kaitannya dengan hak cipta Pak Pir kan takut kalau seandainya hak ciptanya yang sudah karyanya ternyata diplagiatke oleh wong. Jadi juga sekarang kan macam lagu-lagu sekarang kan macam penulis-penulis lagu sekarang ini kebanyakan itu mereka kalau misalnya lagunya dibawa ke itu kan kaitannya dengan dengan kita ini Pak Pir? Royalti. Karena wong ndak do, wong yang nyanyi ke baik. Kemudian ini tapi ndak do mikir ke wong yang sudah menciptakan. Nah, ini mana kalau pandangan Pak Pir dewe? Kalau lagu-lagu, seluruh lagu yang aku buat, aku daftar ke di Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat hak cipta. Sertifikat hak cipta. Ya, gampang itu. Sekarang ini juga bisa online itu. Jadi 1 jam bisa selesai. Dan jadi legalitasnya ada itu Pak. Legalitasnya ada. Kalau buku-buku ada ISBN, ada hakinya, hak ciptanya gitu. Itu. Nah, ini kan macam lagu yang berikut ini yang bakal kita dengar ke ada dari Hoiri, ya. Ini Hoiri kawan cek kayak juga, ya segala ngejok bareng. Kawan MC. Kawan ngejok bareng ya kan. Nah, ini Hoiri ini lagunya adalah Lenggang Zapin Palembang. Sebelum kita dengar ke lagunya, kita pengen tahu dulu Lenggang Zapin Palembang tuh apa sih sebenarnya cerita yang Pak Pir pengen sampaikan dalam lagu itu? Sebenarnya aku berpikir aku setiap kondangan itu kalau nari bareng itu aku jengok tidak jauh dari Joget Mamiri. Iya. Padahal bukan daerah kita. Iya, bukan daerah kita. Ngapo kita ini ada tarian yang simpel, tarian khas kita, tari zapin. Ngapo ini tidak kita budayakan? Kita masyarakatkan tari zapin ini dengan gerakan-gerakan yang maju mundur kiri kanan muter gitu kan, dengan rentak Melayunya. Karena kita ini kan bagian dari tanah Melayu. Jadi aku berpikir coba aku buat ke lagu Lenggang Zapin Palembang. Kalu-kalu baik. Dan ternyata sejak ini beberapa kali aku nyingok wong nari lagu Zapin Palembang ini. Dia ngajak para undangan yang itu Zapin. Lenggang Zapin Palembang. Iya itu. Nah, Cik juga sempat ingok di IG-nya Hoiri gitu kan. Itu pernah nampil juga di kantor gubernur apa di Iya, pernah. Itu acara apa tuh Pak Pir? Tahu lupa kok. Iya, Cik juga. Nah, Cik luar biasa lagunya di situ, di situ. Iya. Oke, kalau Cik itu Pak Pir, kayak kita lanjut lagi. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah Pak Pir ciptakan ini, lagu yang kedua kita dengar sama-sama ciptaan dari Pak Pir dan dilantunkan oleh Hoiri dengan Lenggang Zapin Palembang. Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri.
Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Pohon randu penuh berduri, tumbuh serumpun si kayu jati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati, bunganya putih semerbak harum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Bunganya putih semerbak harum, bunga mekar di waktu pagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Oke, Cik Pilih. Kita masih berlanjut lagi bareng Pak Pir ya. Ya. Ini banyak nih yang kita pelajari dari Pak Pir nih. Alhamdulillah malam ini banyak nih. Iya, sosok yang kata wong tuh low profile. Low profile. Kalau di CK itu selu ya. Selu tapi suhu. Selu tapi suhu. Nah, itu yang luar biasa tuh, selu tapi suhu. Oke, nah baru tadi kita dengarkan dolor lagu ciptaan dari Pak Fir ya. Itu adalah Lenggang Zapin Palembang. Ini tadi beliau juga sudah ngisah ke bahwa lagu ini diciptakan karena bentuk kerisauan beliau gitu kan terhadap tentunya tari-tarian yang ada di kita sini Pak Fir ya, di mana kita lebih apa ya, lebih suka dengan budaya dari daerah lain kan, dari provinsi lain ketimbang dari provinsi kita dewe itu yang melatar belakangi Pak Pir akhirnya menciptakan lagu ini. Nah ini juga kan rentaknya tadi beda dengan lagu yang pertama. Agak upbeat ya. Nah, ini agak lebih beat. Agak ngebeat Ya. bahasa anak muda sekarang. Agak ngebeat. Lenggang melenggang, Zapin Palembang gitu ya. Nah, itu kan agak ngebeat ya lagunya. Nah, ini ketukan-ketukan itu tadi kata Cik Gaya. Iya. Kata Pak Pir tadi, ini baik Cik Gaya, selu baik nganu ini nah. Ini tantangannya macam mana nih buat lagu yang ini? Jadi satu hari duduk-duduk di belakang rumah itu, kena termotivasi seperti yang ceritakan tadi. Jadi ambil gitar,
Kemudian di rumah itu kan ada terbangan. Terbangan. Coba pakai terbangan ini iramanya. Jadi kemudian sudah aku tulis liriknya, sudah tahu lagunya, ya, aku ajak kawan, ada yang main terbangan, ada yang main gitar gitu. Iya. Nah, jadi lagu. Jadi lagu. Jadi lagu. Jika kalau juga dicipta ke lagu, ya. Ujung Ujung 8 ya. 8. Tapi tidak apa-apa kalau ada ya. Buat lagu itu lebih Dijamin booming. mudah daripada muat bolu. Oh. Kalau bolu pakai ini bangkonya ketemu banten. Iya. Apalagi bolu 8 jam. Nah itu jam kamu. Tapi kalau 8 jam tuh kalau dia separuh dia jadi 4 jam, Pak. 4 jam. Iya. Iya. Kalau dia seperempat jadi ini 2 jam deh dia, 2 Pak. jam. Nah, jadi artinya lebih lama buat bolu. Iya. Lebih saru lambat bolu mandi ke buat ini lagu. Lagu. Aja nyombong pula. Ini yang setuju nggak suhu nih, Dai. Oke. Nah, ini lagu-lagu dari yang Pak Pir cerita ke kita ini menjadi motivasi untuk kita gitu kan. Nah, Pak Pir Dewek punya harapan apa kira-kira Pak Pir terhadap tentunya yang sudah Pak Pir ciptakan ini? Seluruhnya, baik itu Pak Pir sebagai seorang seniman, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang budayawan tuh apa yang sebenarnya pengen Pak Pir harapkan itu nah dari yang Pak Pir ciptakan seluruhnya. Jadi rato-rato yang ku buat ini berbasis budaya Melayu, berbasis budaya Melayu, berbasis kedaerahan. Arti kalau bahasa sekarang ini kearifan lokal ya. Kearifan lokal gitu ya. Jadi aku pengen generasi muda itu bangga dengan budayanya dewe. Ya, kita boleh menikmati karya budaya dari provinsi lain, daerah lain atau negara lain. Tapi kita harus bangga dengan budaya kita dewe. Identitas kita dewe. Iya. Kalau sekarang nih apakah masyarakat atau generasi muda tuh tidak peduli terhadap itu Pak Pir kalau menurut lebih Pak Pir? Lebih acu bahasa sekarang jadi tingkat ketertarikannya itu Iya. tidak terlalu tinggi. Minatnya, Pak. Minat itu kurang itu. Kadang cek bukan apa Pak Pir kalau kita jingok cak macam budak-budak sekarang ini lebih seneng lah dengan K-pop. Padahal kalau kita jingok untuk masalah musik kita asik. Sebenarnya masalah apa tadi gerakan kalau tarian kita atraktif, saya itu kan. Tapi mereka lebih kalau seandainya itu tuh kalau yang tradisional tuh kayaknya kuno. Sementara yang itu kalau seandainya yang dari luar tuh mereka seakan-akan kekinian. Apakah ini menjadi salah satu tantangan juga Pak Pir sebagai tentunya seorang seniman budayawan dalam tentunya melestarikan ini tadi? Jadi ini juga semacam circle atau lingkaran yang kadang-kadang kita titik temunya di mana ini. Karena kadang-kadang bukan cuma sekedar peran seniman dan budayawan betul, yang mensosialisasikan dengan generasi muda, tapi juga peran media dan peran pemerintah. Media dan juga pemerintah. Iya, jadi kadang-kadang para seniman kepengen mensosialisasikan kesenian yang berbasis kedaerahan atau kearifan lokal. Kadang-kadang mereka tidak punya wadah, tidak punya tempat. Kemudian tidak punya support dari pemerintah. Itu ya, seniman itu dia tidak punya modal untuk bergerak dewe itu. Itu masalahnya di situ. Jadi artinya perhatian dari pemerintah tuh kurang kah ke situ? Menurut aku agak kurang untuk mengangkat budaya kedaerahan ini kurang. Jadi tidak cukup dengan cuman sekedar mendorong, tapi memang harus betul-betul pemerintah harus berada di depan. Turun tangan juga. Turun tangan. Gitu. Itu sedihnya bukan apa Pak Pir ketika budaya kita diakui oleh wong, baru kita bawa songket misalnya, ibu gendang dikata ke wong ini kan gitu, pas ini pempek misalnya dikata ke wong punya dia, gitu kan. Pak bagus kita nak mengingas, bagus kita nak naik tadi. Iyo, bagus nak ngawal ladeng uji kita nih. Gagal seni budaya kita ataupun yang hasil karya kita tuh diakui oleh asing, gitu kan. Dan ini merupakan mungkin ya benar kata Pak Pir tadi, sebenarnya bukan tugas daripada seniman dewe Pak Pir ya. Punya peran galau. Peran galau. Jadi seluruhnya artinya
instansi terkait sebagai kasar ngomong wong yang punya kebijakan ya Pak Pir ya. Iya, Punya kebijakan, punya modal pulo, Punya kan? Punya Iya. kuasa, Punya kan? kuasa. Nah, jadi artinya ini yang harusnya mano itu Pak Pir ya. Harus melek juga. Oke, kalau itu Pak Pir sudah hampir ada kita di penghujung kebersamaan. Sebelum kita nutup ya, tapi kita dengarkan dulu sih kok lagu, Lagu dari Pak Pir lagi. Ada lagu Bidar Melaju. Nah ini Bidar Melaju ini ceritanya apa? Dari mana masuk cek itu kok ngambil cerita Bidar Melaju? Bidar ini kan cuma pas di perayaan hari apa ke 17 Agustus ya. Iya. Sama ini kelahiran Kota Palembang juga Pak Pir. Iya, peringatan. Peringatannya biasanya baru ada bidar ya kan. Identik dengan 17. Nah, ketika nyiptakan lagu ini apakah lagi nyelek bidar atau cak mana ceritanya Pak Pir? Jadi terinspirasi karena sudah beberapa tahun tidak pernah ada lagi lomba bidar di Palembang ini. Gara-gara Covid. Gara-gara Covid, sebelum Covid juga Gara-gara cek ona. Ona gitu. Dan sebelum itu juga beberapa tahun sebelum itu memang tidak dilaksanakan. Tapi Baru- tahun kemarin Tahun ada kemarin lagi, baru Pak. ada, tahun Kalau kemarin abang baru ada ada. lagi. Itu jadi menceritakan tentang bahwa ada sebuah tradisi di Palembang khususnya di Sumatera Selatan pada umumnya karena juga bukan cuma di Palembang, Iya, di luar kabupaten bidar juga. kabupaten juga ada di Tanjung Rajo misalnya Iya. kan Di Oki. Kenceran itu. Ah, Penceran. Penceran. Kenceran. Kalau Oki Penceran. Kenceran namanya itu. Nah, jadi terinspirasi situ bahwa itulah budaya wong kita. Dan juga itu budaya Melayu. Nah, karena di Kalimantan itu juga ada juga lomba bidar. Ada di Riau juga ada. Ada. Ada juga. Di kota-kota lain, Pak ya. Iya. Cuma mungkin namanya beda kali. Namanya beda. Iya. Kita nyebutnya bidar, Bidar ya. gitu. Biduk lancar bidar itu. Oh, Biduk lancar. Biduk. Jadi kalau misalnya rumah tangga, biduk rumah tangga tuh artinya itu. Iya, rumah biduk. Ngayu Biduk itu kan perahu. Perahu. Wah, perahu Iya, lancar. iya. Perahu cepet ada. Alhamdulillah dapat lagi. Bidar, Ya. apalagi ilmu kan. Nah, ilmu Biduk kan. lancar. Itulah terima kasih suhu. Jadi kami itu bukan cuma pacak nyebut nyoba ya bidar. Iya, Biduk lancar. Biduk lancar. Oke, ini sudah menginspirasi. Kita dengarkan dulu lagunya sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di tentunya malam hari ini dalam obrolan budaya. Nah, kita dengarkan lagu dari Pak Pir ya, yang ini karya Pak Pir yang ketiga yang kita dengarkan, dinyanyikan oleh salah satu tentunya bintang radio RRI, ada Selina Salsabila dengan Bidar Melaju. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan kita
Oke, jadi bidar melaju. Apa tadi biduk? Biduk lancar. Biduk lancar, Lancar bidar. bidar. Nah, biduk lancar melaju. Gitu Biduk ya. lancar melaju. Lagu ini sudah lama. Udah berapa lama nih kira-kira Pak Pir? Iya. Tahun Rilisnya tahun berapa, Pak? 2019. 2019 ya. Kalau yang Hoiri tadi baru ini ya? Baru awal 2023. Awal 2023. Oke. Ini luar biasa nih lagu-lagunya. lagunya ya. Masih hangat. Lagu-lagunya rentak-rentaknya pun juga keren ya tuh ya. Bagus. Nah Pak Pir, kita tidak terasa sudah hampir di penghujung kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini dalam obrolan budaya. Banyak ilmu luar biasa dari suhu kita ya. Dari guru kita ini yang hadir di studio Perempat dari Palembang Pak Pir ya, yang luar biasa dengan tentunya apa ya, ini menjadi motivasi nih untuk yang generasi-generasi muda. Cik Jika ya, kalau Cik ini agak SWT setengah tua. STW salah, STW. Setengah tua, STW. Kalau ini masih muda Pak Pir. Nah, ini jadi baik Cik juga biarpun agak STW tapi kan masih tetap Pernah Cik, muda kan? Tidak, masih tetap tertarik dengan apa yang Pak Pir lakukan Cik. Lagunya Wong Top. Apa? Wong Top. Top ya? Top. Iya. Apa tuh, Tua Pak? ompong peot. Cik itu ya. Baca bulu ya. Baca dulu, hobi kelakar juga. Oke Pak Pir, karena sudah ada di penghujung kebersamaan sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan juga harapan dari Pak Pir? Jadi kita sebagai wong Sumatera Selatan Ya. dan juga generasi-generasi muda itu harus bangga dengan kebudayaan kita dewe. Nah, itu harus bangga dengan budaya kita dewe. Ya. Jadi misalnya ada lagu Batanghari 9, ngapa kita nak malu? Itu budaya kita. Budaya kita. Iya, kita harus bangga bahwa Sumatera Selatan ada sebuah tradisi lagu yang diiringi gitar, kemudian lagu-lagunya itu adalah pantun-pantun. Nah, kita harus bangga, jangan risih. Kadang tuh malu, malu lagu itu. Itu jangan. Iya. Jangan Ada merasa lagu- malu, benar, Iya, benar. harus bangga. Ganti lagu lain. Ganti lagu lain, Beh. Tahu lagu-lagu ini kan, Gitu. K-pop tadi kan? Kalau sekarang Selinan ya. Selinan. Karena yang mempopulerkan itu Sahili. Sahili. Tapi bagus-bagus juga itu kan bentuknya cak pantun-pantun juga itu kan? Pantun Pantun terkait juga. Kemudian kita juga ada wastra tradisional. Wastra tradisional. Wastra tradisional itu harus bangga makai batik Palembang. Apa nama itu songket Palembang. Benar apa? Tajung. Benar kan Jumputan. Jumputan. Itu wastra. Tanjak juga. Bahasa ya kan? barunya itu wastra, banyak yang tahu wastra itu apanya. Wastra itu kain gitu, wastra Kain. itu kain wastra tradisional Sumatera Selatan, gitu. Kita harus bangga gitu. Jadi jangan pernah malu dengan budaya yang punya kita punya Jangan bangga dengan makanan baik. Iya. Makanan pun sudah terpengaruh juga loh Pak Pir sekarang ini kan. Yang ke asing-asing tuh kayaknya lebih seneng yang asing-asing gitu kan. Apalagi di Palembang ini lah banyaknya restoran-restoran yang dari luar negeri. Iya, yang dari luar bukan berarti tidak boleh Bukan gitu tidak kan, boleh. tapi lama makanan wong kita. Menilat cik gaya dak pacak Pak Pir makanan makanan nilat dari wong kita sini gitu. Kemudian ada lagi pesan kepada kita galau-galau termasuk generasi muda, pahami sejarah daerah kita, Pahami sejarah daerah kita. sejarah Sumatera Selatan, pahami sejarah Palembang. Iya. Literasi lah pokoknya. Literasi. Literasi itu bisa dengan baca, bisa dengan mendengarkan. Jadi dengan mendengarkan Termasuk obrolan obrolan kita ini. Obrolan kita Nah, ini bagian dari literasi. Iya, benar. Iya, nambah Minimal tidak butonian, Iya. Pak ya. Butonian tahu Oke. dikit-dikit. Nah, itulah. Baik. Itu, weh. Baiklah, terima kasih Pak Pir Iya. sudah hadir di studio Perempat dari Palembang malam hari ini dalam obrolan budaya kita dengan sejarah Palembang dalam pantun nih. Semoga baik ini bisa menginspirasi, menjadikan tentunya hal-hal yang positif yang terbaik untuk kita. Iya, Dan oke. juga Amin, tentunya amin. kemajuan daripada seni budaya kita di sini di Sumatera Selatan Kota Palembang. Dan di penghujung kebersamaan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai sepatu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan
destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.